Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita semua bisa berjumpa kembali untuk sama-sama bersekutu di dalam doa, menikmati hadirat Tuhan, mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Apapun itu yang sedang kita hadapi, percayalah Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan mari malam hari ini, sebelum kita mulai, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kembali kami datang di dalam hadirat Tuhan. Kami ingin mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Mengucap syukur untuk kesehatan, mengucap syukur untuk kekuatan, keluarga, pelayanan, pekerjaan, semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Kami percaya tidak ada rencana-Mu yang gagal di dalam hidup kami. Mari malam hari ini Bapa, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan setiap kami yang lemah, yang sedang menghadapi badai kehidupan, yang sedang mengalami badai sakit penyakit. Apapun yang sedang kami hadapi, kami mau dengan segenap hati kami. Kami mau tetap mengucap syukur di dalam keadaan apapun, karena Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Dan kami sadar, kalau sampai malam hari ini kami boleh ada, kami percaya semuanya itu adalah kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini kerinduan kami adalah kami mengembalikan segala kemuliaan, segala ucapan syukur, pujian kami naikkan, kami persembahkan hanya untuk satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, melawat setiap pribadi. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, bahkan yang sakit, ketika kami sungguh-sungguh menyembah, berdoa, berseru kepada nama Yesus, kami sungguh percaya kesembuhan terjadi dan mengalir dari pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami Bapa. Engkau lihat, Engkau selidiki setiap hati kami. Engkau ulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil. Kami sungguh percaya mujizat-Mu masih berlangsung sampai hari ini. Mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penolong kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh fokus, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh mengucap syukur. Dan biarlah kita boleh mengalami hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, ku ada. Haleluya.
anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Mari buka kedua tanganmu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan tidak hanya berbicara tentang harta, tentang keuangan, tentang kedudukan, tetapi bukankah berkat Tuhan juga berupa kesehatan? Berkat Tuhan juga berupa keluarga. Berkat Tuhan berupa tarikan nafas yang setiap kali kita menghembuskan nafas, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan kesehatan, tubuh yang sehat, keluarga, anak-anak, orang tua semuanya sehat. Bukankah ini adalah berkat Tuhan? Mari mengucap syukur di dalam segala keadaan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik Yesus. Terima kasih
Ampuni kami jika kadangkala kami lupa bahwa semua yang kami miliki, kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Kita pikir semuanya itu karena kita, karena kemampuan dan kepandaian kita. Tetapi mari malam hari ini kita mau menyadari bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin ada sebagian besar orang yang berkata, keadaanku sedang tidak baik, kesehatanku sedang buruk, keluargaku sedang berantakan. Aku gak bisa mengucap syukur. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu memperhatikan sikap hati kita. Bagaimana kita meresponi semua kejadian dalam hidup ini. Apakah kau tetap bisa mengucap syukur di dalam keadaan apapun? Bukankah firman-Nya berkata, mengucap syukurlah di dalam segala keadaan. Kalau malam hari ini kita mampu mengucap syukur, saya sungguh percaya pasti hati Tuhan akan tersentuh melihat kesungguhan hati kita. Percayalah Bapak Ibu, malam hari ini Dia akan ulurkan tangannya untuk menolong engkau dan saya. Haleluya.
Dia ada rencana yang indah, rencana yang indah Kau berikan bagiku saat keadaanku, saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Amin, haleluya. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Sekali lagi katakan, saat keadaanku, saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, katakan tetap hatiku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Kami sanjung, kami sembah Yesus, Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari persembahkan korban syukurmu, naikkan ucapan syukurmu. Kalau keadaan semuanya baik, akan menjadi sangat mudah bagi setiap kita untuk mengucap syukur. Tetapi ketika keadaan tidak sejalan dengan keinginan kita, semuanya menjadi buruk, akan menjadi sulit bagi kita untuk mengucap syukur. Tetapi
Ketika engkau mampu menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan, meskipun itu sulit, meskipun itu berat, meskipun itu tidak mampu kau ucapkan, itulah engkau menaikkan korban syukurmu di hadapan Tuhan. Dan biarlah malam hari ini dia menemukan hati yang tetap mengucap syukur di dalam keadaan apapun. Meskipun dalam keadaan sakit, meskipun dalam keadaan kekurangan, meskipun dalam keadaan menderita, tapi engkau mampu berkata, Tuhan, kau tetap baik. Tuhan, kau segala-galanya. Aku mengucap syukur. Disitulah saya percaya hati Tuhan disenangkan. Dan percayalah, ketika tangannya terulur, maka keadaan akan berubah. Mungkin keadaan belum berubah, tetapi respon hatimu benar di hadapan Tuhan. Engkau akan diberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Engkau akan diberikan jalan keluar. Engkau diberikan damai sejahtera dan sukacita. Haleluya, haleluya. Ku tahu Yesus cinta saya, kasih-Nya tiada batasnya, tak terukur dalamnya, tak berujung panjangnya. Ku tahu Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan, ku tahu Yesus cinta saya, kasih-Nya tiada batasnya, tak terukur dalamnya, tak berujung panjangnya. Ku tahu Yesus cinta. Mari sama-sama katakan, ku terbang bersamanya, melewati gelombang badai dahsyat. Ku percaya, ku aman terbang bersamanya. Biar musik mengalun dengan lembut. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini, biar setiap kita mau mengenal isi hati Tuhan. Kalaupun keadaan yang buruk sedang kau alami, keadaan yang sulit sedang kau hadapi, percayalah bahwa kasih-Nya tidak dapat dibatasi atau dihalang-halangi oleh apapun juga. Dia terlalu mengasihi engkau dan saya. Mari katakan bersama-sama dengan Tuhan, aku cakap menanggung segala sesuatu karena Dia yang menyertai aku. Ya, pujian ini boleh menguatkan saudara dan saya, bahwa kasih-Nya tidak terukur, kasih-Nya tidak dapat kita batasi dengan apapun. Mari terbang bersama-sama dengan Tuhan, menghadapi apapun di dalam kehidupan ini. Haleluya, haleluya. Ku tahu Yesus cinta saya, kasih-Nya tiada batasnya, tak terukur dalamnya, tak berujung
boleh terbang bersama-sama dengan Engkau, melewati setiap badai, melewati setiap musim keadaan. Engkau jaminan yang tidak pernah dan tidak akan meninggalkan kami. Dalam keadaan apapun, Engkau selalu ada. Engkau selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu hebat, kasih tanpa syarat yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan. Kami tidak mungkin membalas, kami tidak mungkin membalas kebaikan-Mu Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh sangat dikasihi oleh Tuhan kami. Kami sungguh dipegang teguh. Kami selalu disertai. Bukan karena kami baik, bukan karena kami melakukan perbuatan yang baik, tetapi karena semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Kasih tanpa syarat itu Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ketika kami sudah menerima, menikmati kasih yang tanpa syarat ini, Tuhan, kami dimampukan juga melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti, melukai hati kami. Malam hari ini Bapa, kami rindu mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami. Berbicaralah untuk menguatkan kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Engkau urapi setiap kami Bapa, dimanapun kami boleh mendengar firman-Mu, baik di rumah, baik di tempat-tempat yang lain, baik itu di rumah sakit sekalipun. Kami sungguh percaya bahwa Engkau sanggup bekerja. Tuhan sanggup menjamah setiap pribadi, mengubahkan, menegur, memperbaiki kehidupan kami, sehingga semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur malam hari ini. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berdoa. Ya, hari-hari ini kita rasa-rasanya perlu kekuatan ekstra untuk menghadapi keadaan yang tidak semakin baik. Kita perlu penyertaan Tuhan, kita perlu kekuatan Tuhan, kita perlu diteguhkan sekali lagi oleh firman Tuhan. Karena saya sungguh percaya firman Tuhan ini boleh mengajar, boleh menguatkan, boleh memperbaiki apa yang sudah rusak, apa yang salah di dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-23. Ulangan 31 ayatnya yang ke-23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah, firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Puji nama Tuhan, malam hari ini
firman Tuhan ini diberikan kepada Yosua. Kita tahu bahwa Yosua ini adalah bujang dari Musa atau pembantunya, pembantu dari Musa. Dan pada waktu firman ini dilepaskan, diberikan kepada Yosua, itu berada di akhir masa hidup dari hambanya Musa ini, ya. Ketika Musa sedang mempersiapkan segala sesuatunya, karena dia tahu Tuhan mengatakan bahwa tidak lama lagi maka engkau akan pulang, ya. Dan yang akan meneruskan atau memimpin dari bangsa Israel ini adalah Yosua, ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua seperti ini, kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan. Membawa bangsa Israel, membawa satu atau dua orang aja mungkin sulit, ya. Tetapi ketika firman Tuhan ini diberikan kepada Yosua, bahwa Yosua akan menjadi seorang leader, seorang pemimpin yang akan membawa orang Israel, kurang lebih 2 juta orang, bukan orang yang baik-baik semua, tetapi firman Tuhan selalu mencatat bahwa bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sukanya bersungut-sungut, bangsa yang sukanya komplain kepada Tuhan, ya. Betapa tidak mudahnya keadaan yang dialami oleh Yosua, ya. Dulu ketika dia masih menjadi pembantu Musa, dia cuma menjalankan perintah dari Musa, dan dia biasa melihat bagaimana kepemimpinan Musa, orang yang dekat dengan Tuhan, yang berbicara muka dengan muka kepada Tuhan, orang yang sangat lembut hatinya, orang yang diurapi Tuhan. Dia melihat, ya, bagaimana Tuhan itu menolong Musa menjadi seorang pemimpin yang hebat, ya. Tidak mudah memimpin bangsa Israel ini. Dan ketika dia tahu bahwa pimpinan itu jatuh di bahunya atau di pundaknya, itu adalah menjadi satu hal yang tidak mudah bagi Yosua. Dia tidak tahu besok akan terjadi apa. Bagaimana dengan bangsa Israel yang akan dipimpinnya? Dipimpin oleh Musa saja demikian banyak ulahnya, ya. Tegar tengkuk, bersungut-sungut, marah, ya. Bahkan pernah juga Musa itu dilempari dengan batu, diolok-olok, dihujat sedemikian rupa. Tetapi firman Tuhan ini berkata, ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebelum Yosua masuk ke dalam satu keadaan atau satu hal yang menjadi baru di dalam kehidupannya, ya. Seperti kita hari-hari ini, ya. Kita menghadapi satu zaman, satu keadaan yang tidak ada seorang pun yang paham, yang mengerti. Sebentar si A ngomong ini, sebentar disanggah lagi, sebentar ngomong ini, sebentar lagi yang diomongkan salah. Karena semuanya itu kita belum pernah mengalami. Sehingga ketika COVID atau pandemi ini mulai di tahun kemarin, mulai juga para ahli meneliti bagaimana dengan virus ini, ya, diselidiki, dipelajari demikian detail sampai muncullah vaksin. Ketika vaksin ini muncul, virusnya sudah berubah lagi, ya, ada banyak varian-varian yang baru. Diselidiki lagi, virusnya juga berubah. Kita tidak ada yang tahu, ya, bagaimana ke depan, apa yang akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengetahui semuanya itu. Demikian juga keadaan yang dialami oleh Yosua, ya. Kemudian kita lihat Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk melalui jalan yang dia belum pernah jalani, untuk memimpin bangsa Israel yang sedemikian banyak, yang tidak mudah dipimpin oleh seorang Yosua, ya. Dia harus bagaimana?
Tuhan berkata atau Tuhan berfirman, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mari malam hari ini Bapak Ibu, memang kita juga menghadapi keadaan yang sama. Kita nggak ngerti, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi mari malam hari ini, ada banyak orang yang lemah, ada banyak orang yang sudah tidak bersemangat, kehilangan kekuatan, ya, rasa-rasanya hidup itu seakan-akan seperti nggak ada kenyataannya, kejelasannya, kepastiannya. Tetapi marilah malam hari ini, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara dan saya menghadapi keadaan yang tidak mudah ini. Mari biarlah firman Tuhan yang diberikan kepada Yosua malam hari ini kita tangkap pesan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, ya. Di dalam Yosua pasal yang pertama itu kata kuatkan dan teguhkan hatimu diulang sampai 3 kali. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kemudian kita loncat ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kuatkan, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kemudian lompat lagi kita lihat ayat yang ke-9. Di sini Tuhan mulai mempertegas apa yang sudah difirmankannya. Di dalam ayat yang ke-9 dia berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, ya. Janganlah kecut dan tawar hati. Nih, jangan kecut dan tawar hati, ya. Karena sesungguhnya Tuhan itu bukan cuma melihat apa yang di luaran, ya. Orang berkata aku kuat, aku mau teguhkan hati, tetapi sesungguhnya Tuhan itu melihat di dalam hati apa yang sedang dihadapi oleh Yosua ini. Hatinya kecut dan tawar hati. Kecut hati itu artinya apa? Merasa takut, merasa gentar, merasa ngeri memimpin bangsa yang demikian, bangsa umat pilihan Tuhan ini. Dan tawar hati artinya apa? Tidak memiliki semangat, tidak ada kemauan, hilang keberanian. Itulah yang sesungguhnya yang sedang dialami oleh Yosua. Bukankah hari-hari ini kita pun sedang mengalami keadaan yang sama dengan Yosua? Kita mengalami hati yang kecut, takut, gentar, ngeri, ya. Kemudian kita mulai tawar hati, mulai tidak bersemangat, mulai tidak mempunyai kemauan, mulai hilang keberanian, ya. Ada sebuah video pendek yang hari-hari ini terjadi broadcast di mana-mana, ya. Seorang pria yang selalu membawa senjatanya, ya, dia mau apa-apa ketemu orang takut, semprot semua, sampai pada akhirnya dia hendak makan, dia ingat, makanannya ini pasti ada virusnya, disemprot lagi. Akhirnya di akhir video pendek ini terjadilah dia yang mati, ya, karena semuanya serba disemprot. Akhirnya dia sendiri, ada foto bahwa dia sudah almarhum, ya. Mari Bapak Ibu semuanya malam hari ini kita mau menerima firman Tuhan ini. Teguhkan, kuatkan hatimu. Jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati. Mengapa Tuhan ingin supaya Yosua ini kuat dan teguh hatinya? Ya, inilah yang menjadi alasan bagi Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 bagian B, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai
kemanapun engkau pergi. Saudara, Yosua ini tahu bahwa dia harus membawa bangsa ini ya untuk menyeberang sungai yang besar yang dulu mungkin pertama keluar dari Mesir. Musa memimpin bangsa ini melewati lautan yang begitu besar sehingga lautnya itu terbelah menjadi dua. Bangsa Israel diselamatkan. Dia tahu bahwa dia akan menghadapi bangsa-bangsa yang kuat, bangsa-bangsa yang perkasa ya. Oleh sebab itu dia takut. Kalau dia melewati semuanya itu, dia takut bangsa Israel ini bukan bangsa yang pandai berperang. Nah, ya, kemudian dia mulai khawatir karena semuanya itu belum pernah dia lakukan. Ya, dia harus menghadapi orang Het. Siapakah mereka itu? Orang-orang yang akan dilalui ketika dia akan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Orang yang seperti apa kekuatannya? Di dalam Ulangan pasal yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Ini loh orang-orang yang berada di tanah Kanaan. Lihat, Ulangan 7 ayat yang pertama, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ada 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Tidak mudah bagi Yosua ini. Lawannya, musuhnya lebih banyak, lebih kuat. Ya, oleh sebab itu Tuhan katakan, jangan kecut, jangan tawar hati. Tidak usah takut, karena Tuhan menyertai kita. Mari Bapak Ibu katakan, Tuhan menyertai saya. Boleh tulis di message ya. Katakan, aku mau menguatkan dan meneguhkan hatiku, karena aku tidak sendiri, karena aku disertai oleh Tuhan. Yang kedua, untuk menghadapi perjalanan yang berat seperti ini, Yosua juga harus ingat akan janji Tuhan. Kita lihat Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13. Apa pesan Tuhan? Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Garis bawahi kata ingatlah. Mari malam hari ini kalau kita sedang tidak bersemangat, kita sedang kehilangan keberanian, kita sedang merasa takut dan gentar, mari kita semuanya mau ingat, selalu ingat akan janji Tuhan. Yang pertama apa? Kuatkan, teguhkan hatimu karena Tuhan menyertai. Yang kedua, selalu ingat akan janji Tuhan. Bapak Ibu, kalau manusia atau teman atau siapapun di dunia ini yang berjanji kepada kita,
Kadangkala apa yang dijanjikan itu mereka bisa lupa, ya. Apa yang dijanjikan itu bisa tidak ditepati. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, maka Dia pasti akan menepati, ya. Tulis di live chat, di message, katakan Tuhan pasti akan menepati janjinya. Kita buka Mazmur pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-7 dan 8. Demikianlah bunyi firman Tuhan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah, dilebur, dibakar, ya, tidak akan hilang. Ayat yang ke-8, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Janji Tuhan adalah janji yang murni, yang pasti akan ditepati atau digenapi, ya. Mari malam hari ini mungkin keadaanmu sedang merasakan keadaan yang tidak baik, sedang mengalami badai, sedang mengalami krisis. Jangan lemah, jangan putus asa. Selalu ingat akan janji Tuhan. Selalu ingat akan penyertaan Tuhan. Engkau tidak dibiarkan sendirian. Engkau selalu disertai oleh Tuhan, ya. Mari malam hari ini yang terakhir, yang ketiga, kita kembali di dalam Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-16. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita mau kuat menghadapi keadaan yang tidak menentu atau tidak pasti, belum pasti, kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita harus melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Karena Tuhan itu nggak menilai orang itu berdasarkan, oh ini orang ini rajin beribadah, oh orang ini suka berdoa. Tetapi Tuhan itu mengenal setiap kita. Hanya orang-orang yang mau melakukan perintah atau firman-Nya. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Mari, kita mungkin terlalu banyak dengar firman sehingga kita lupa untuk melakukan firman itu. Malam hari ini saatnya koreksi diri. Kita sudah banyak mendengar firman untuk tetap kuat, untuk tetap bertahan, untuk tetap masuk ke dalam tanah Kanaan. Kita perlu kuatkan dan teguhkan hati kita dengan satu pemahaman, kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Kita disertai oleh Tuhan. Yang kedua, selalu ingat akan janji Tuhan. Kalau engkau susah, ingat ada banyak penghiburan dari firman Tuhan. Kalau engkau sakit, ingatlah selalu oleh janji firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya, kita semua menjadi sembuh. Dan yang terakhir, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sekecil apapun, kalau engkau diingatkan untuk dilakukan, kerjakan itu.
Jangan selalu menuntut orang untuk berubah. Siapa yang harus berubah? Kita sendiri. Kapan kita berubah? Sekarang. Karena esok kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Firman Tuhan ini sederhana, bagian kita untuk melakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari teduhkan hati kita, renungkan firman Tuhan. Ada kalanya Tuhan, kami mengalami tawar, kami kecut, kami takut menghadapi keadaan situasi yang tidak menentu ini. Tetapi mari malam hari ini Engkau mengingatkan setiap kami untuk kami tetap kuat, tetap teguh hati kami, karena kami tidak dibiarkan berjalan sendiri. Janji-Mu, Engkau menyertai kami. Kami mau selalu ingat akan firman-Mu ini Tuhan. Kami mau melakukan di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Menjadi peneguhan buat kami malam hari ini. Kami gak perlu takut. Kami tidak perlu putus asa. Kami mau tetap cinta Tuhan. Apapun keadaan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta.
kehilangan keluarga kami. Pahami bahwa semuanya itu hanyalah titipan Tuhan. Kita hanya mengelola saja. Mari sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu. Sebab Tuhan itu baik. Untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biar malam hari ini Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sedang sakit Tuhan melawat, Tuhan menjamah dan Tuhan menyembuhkan. Yang terpapar dengan COVID ini, Tuhan, aku berdoa kiranya kemurahan, kesembuhan mengalir, menjamah dan menyembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, percaya bahwa mujizatnya, kesembuhannya untuk engkau dan saya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih sebab Engkau baik. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap Bapak Ibu yang setia mengikuti acara doa malam ini Tuhan, Engkau melawat satu persatu di rumah mereka masing-masing. Kami tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, keperluan mereka, kesesakan mereka, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang sanggup mengenal, mengerti isi hati kami. Usaha pekerjaan mereka, berkati dengan kesehatan mereka, berkati keluarga mereka. Biar apa yang mereka kerjakan malam hari ini, mereka berdoa dan mereka sungguh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Buat saya selalu menjaga sepanjang masa, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Sekali lagi katakan, ku punya Allah yang sangat
Kami percaya badai pasti berlalu, karena Tuhan Kau terus menyertai di dalam kehidupan kami. Engkau yang menolong kami melampaui semuanya badai di dalam kehidupan kami, sehingga pada akhirnya kami ditemukan seperti orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang, karena Tuhan yang berperang ganti kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tetap kuatkan, teguhkan hati kami, karena kami percaya ada tangan Tuhan yang terus menyertai kami. Meteraikan firman-Mu, ingatkan kami akan segala sesuatu untuk dikerjakan di dalam hidup ini, sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan Kau sudah hadir dan Engkau sudah memberkati setiap kami. Engkau yang menolong setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau mengangkat tangan kami dua-dua di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang erat dengan Allah Roh Kudus yang terus menolong, membimbing, menghibur, dan memberkati setiap kami. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun di dalam kehidupan-Mu, memberkati kesehatan-Mu, memberkati seluruh keluarga-Mu, memberkati pelayanan-Mu, sehingga apa saja yang Engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Perkataan-Mu adalah perkataan yang membangkitkan semangat. Perbuatan-Mu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Engkau akan dipakai Tuhan, terus naik jadi berkat bagi banyak orang. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penolong kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, jangan menyerah, karena Tuhan menyertai kita. Amin.